warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jessica Sefteutari dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 22360100002. Merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya tentang debat Capres di tahun 2024. Dan tentunya dikaitkan dengan komunikasi persuasif. Nah, video ini juga untuk memenuhi salah satu proyek ujian akhir semester di mata kuliah komunikasi persuasif yang diajarkan oleh Ibu Fauzia. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa debat pertama calon presiden 2024. Dalam debat pertama dibahas terkait hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Lalu di sini terdapat visi misi oleh ketiga kandidat. Yang pertama dari Bapak Anies Baswedan, yaitu mencegah tatanan hukum agar tidak mudah dibengkokkan oleh kekuasaan. Keduanya menyelesaikan kasus yang tertunda, menegakkan hukum kepada semua termasuk ASN, Polri, dan TNI. Ketiga yaitu ada Bapak Prabowo Subianto atau yang biasa dipanggil dengan Pak Gemoy. Nah, visi misi oleh Bapak Prabowo Subianto ini adalah menegakkan yang harus ditegakkan dan mengklaim bahwa Indonesia masih aman dan damai di antara peperangan yang terjadi. Lalu memberantas korupsi. Ketiganya mengingatkan kita bahwa pemimpin harus menjadi sebuah contoh. Terakhir, visi misi oleh Bapak Ganjar Pranowo yaitu mewujudkan fasilitas kesehatan tiap desa, memperhatikan nasib para guru lebih satset. Keduanya internet gratis untuk siswa. Wow. Ketiga, semua bisa dilakukan kalau pemerintah bersih, akomodatif, dan sikat korupsi dengan serius. Apa aja sih topik debat yang pertama? Nah, di sini ada beberapa topik. Yang pertama ada HAM di Papua, lalu keadilan pelayanan publik, diskriminasi antar kelompok masyarakat, pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola partai politik, dan terakhir yaitu lembaga kekuasaan kehakiman. Mari kita mulai di topik yang pertama yaitu HAM di Papua. Pertanyaan yang diajukan kepada ketiga kandidat yaitu apa strategi yang akan Anda siapkan untuk menyelesaikan permasalahan HAM dan konflik di Papua. Nah, tanggapan dari ketiga kandidat tersebut yaitu bahwa Bapak Prabowo setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan Anies tentang dialog dan keadilan. Namun, menurutnya dalam menegakkan keadilan tidak semudah itu. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti contohnya geopolitik. Yuk kita lanjut ke topik debat yang kedua, yaitu keadilan pelayanan publik. Pertanyaan yang diajukan adalah apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Nah, dari ketiga kandidat tersebut dimulai dari Pak Ganjar terlebih dahulu yang menjawab teman-teman. Kata Pak Ganjar bahwa ia setuju dengan Pak Anies terkait adanya penggunaan teknologi untuk pelayanan publik. Namun Pak Ganjar menyangkal bahwa kelangkaan pupuk hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan di beberapa daerah Indonesia lainnya juga butuh pupuk. Topik debat yang ketiga yaitu diskriminasi antar kelompok masyarakat. Pertanyaan yang diajukan yaitu apa kebijakan Anda untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Anies Baswedan terlebih dahulu. Bapak Anies Baswedan berkata bahwa setiap pelanggaran hukum oleh siapapun, kapanpun, dimanapun harus dihukum. Dan tentunya membuat program layanan pengacara gratis secara online atau yang biasa disebut hotline Paris. Lalu kedua dijawab oleh Bapak Prabowo, bagaimana tanggapan tentang kelompok minoritas yang sulit beribadah karena faktor tertentu. Nah, terus yang ketiga ada Bapak Ganjar Pranowo berkata bahwa di samping pendidikan agama harus ada pendidikan budi pekerti agar dapat melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Topik yang ketiga
tentang pemberantasan korupsi. Pertanyaan yang diajukan yaitu, apa terobosan yang akan Anda lakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi? Nah, tanggapan dari ketiga kandidat tersebut yaitu bahwa mereka cukup sepakat dalam isu ini dan berharap ini hal baik untuk Indonesia. Ini adalah janji pada rakyat, maka kalau perbuatannya tidak sama maka kita layak dihukum oleh rakyat. Topik yang kelima yaitu penguatan tata kelola partai politik. Pertanyaan yang diajukan yaitu, apa kebijakan yang akan Anda lakukan untuk melakukan pembenahan tata kelola partai politik? Nah, di sini dijawab pertama kali oleh Bapak Anies Baswedan bahwa beliau berkata masalah ketidakpercayaan rakyat bukan hanya pada partai politik tapi juga sistem demokrasi. Lalu kedua dijawab oleh Bapak Prabowo Subianto bahwa pemilihan gubernur Jakarta 2017 yang dimenangkan oposisi menjadi bukti bahwa demokrasi masih hidup dan sehat. Yang ketiga, Bapak Ganjar Pranowo berkata bahwa tidak akan ada demokrasi tanpa partai politik karena fungsi partai politik adalah agregasi. Pendidikan politik kepada masyarakat adalah penting dan menjadi PR bagi partai politik. Topik debat yang terakhir dari debat Pilpres 2024. Nah, di sini terkait tentang lembaga kekuasaan kehakiman. Pertanyaan yang diajukan yaitu, apa alasan dan komitmen Anda untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman? Nah, dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Prabowo Subianto bahwa berkomitmen untuk memperkuat kehakiman yang harus bersifat independen, kuat, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Lalu dijawab lagi oleh Bapak Ganjar Pranowo bahwa saya terpaksa bertanya apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK. Nah, Bapak Prabowo menyatakan bahwa putusan MK sudah jelas dari kita semua. Taulah bagaimana prosesnya, intinya kita tegakkan konstitusi, undang-undang, dan memperbaiki yang belum sempurna. Lalu dilanjutkan oleh Bapak Anies Baswedan bahwa tugas kehakiman bukan hanya menjalankan hukum, tapi menghadirkan keadilan untuk semua. Dan negara harus memastikan bahwa proses berorientasi keadilan. Debat kedua calon wakil presiden 2024. Dalam debat kedua ini membahas tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur dan perkotaan. Berikut saya bacakan visi misi dari ketiga kandidat calon wakil presiden tahun 2024 dimulai dari Bapak Muhaimin Iskandar, yaitu menaikkan pajak orang kaya, turunkan pajak kelas menengah, menyelesaikan pengangguran, memberikan kepastian untuk pekerja di sektor informal, meningkatkan bansos untuk meningkatkan daya beli dan mendongkrak perekonomian, 5% APBN untuk kaum muda Indonesia, kredit usaha anak muda, 5 miliar per desa untuk pembangunan nasional tiap tahun. Kedua, visi misi oleh Bapak Gibran Rakabuming. Pertama, penurunan angka pengangguran, Gini ratio, inflasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri di tengah gempuran resesi global, perang dagang, dan konflik geopolitik. Melanjutkan hilirisasi, pemerataan pembangunan agar tidak Jawa-sentris, mengembangkan ekonomi kreatif dan UMKM. Terakhir, pembangunan INKN yang berkelanjutan, berekonomian, dan pembukaan lapangan kerja baru. Terakhir, visi misi oleh Bapak Mahfud MD. Pertama, belum pernah ada dalam sejarah pertumbuhan ekonomi 7% dalam setahun karena banyaknya korupsi di banyak sektor dan berbagai lembaga. Kedua, pemberantasan korupsi, jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Terdapat 6 topik debat yang akan dibahas oleh calon wakil presiden di tahun 2024. Yang pertama, ekonomi kerakyatan dan digital. Kedua, investasi. Ketiga, keuangan, pajak, dan tata kelola APBN. Lalu, perkotaan, infrastruktur sosial, dan terakhir, perdagangan. Topik debat yang pertama yaitu ekonomi, kerakyatan, dan digital. Pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimana kebijakan paslon untuk mengatasi potensi digitalisasi yang dapat merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital.
Tanggapan dari ketiga kandidat cawapres tersebut sudah ada di visi misi paslon Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud, termasuk infrastruktur fisik, infrastruktur regulasi, infrastruktur digitalisasi, dan penegakan untuk cyber security. Topik debat yang kedua, investasi. Pertanyaan yang diajukan kepada cawapres yaitu bagaimana strategi paslon untuk meningkatkan investasi, usaha menengah, dan mendorong usaha kecil naik kelas. Nah, dijawab oleh Bapak Muhammad Iskandar bahwa pemerintah harus meningkatkan kepercayaan kepada negeri melalui kepastian hukum dan politik untuk kestabilan usaha. Sedangkan Bapak Gibran Rakabuming menjawab bahwa menurunkan indeks ICOR 4-5% sehingga menumbuhkan kepercayaan dari calon investor. Sedangkan Bapak Mahfud MD memberi tanggapan bahwa di lapangan investasi sulit, prosedur bertele-tele, ada konflik kepentingan, ada urusan yang harusnya untuk rakyat dihabiskan untuk birokrasi dan tidak ada yang sisa untuk rakyat. Misalnya untuk mendapatkan izin UMKM sangat mahal. Topik debat yang ketiga untuk cawapres yaitu keuangan, pajak, dan tata kelola APBN. Pertanyaan yang diajukan yaitu mana yang menjadi pilihan prioritas? Anggaran pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat? Pertanyaan ini dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Gibran bahwa tidak semua harus menggunakan APBN. Infrastruktur fisik dan SDM keduanya penting dan dapat dilakukan paralel. Sedangkan Bapak Mahfud MD memberikan tanggapan bahwa harus kita lanjutkan IKN. Tapi sejauh ini yang kita tahu tidak ada satupun investor yang masuk. Coba sebutkan investor mana yang masuk kepada IKN. Terakhir, Bapak Muhammad Iskandar berkata bahwa yang penting bukan infrastruktur atau SDM dulu, tapi yang penting adalah untuk membaca skala prioritas. Topik debat yang keempat yaitu tentang perkotaan. Pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimana strategi paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah yang semakin kompleks seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan umum. Pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Muhammad Iskandar terlebih dahulu. Beliau berkata bahwa pembangunan perkotaan harus merata, minimal harus dibangun 40 kota baru selevel Jakarta dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan Bapak Gibran Rakabuming berkata kita harus menggarap transportasi umum yang aman dan nyaman untuk kaum disabilitas, lansia, dan anak. Pastikan transportasi ada digitalisasinya. Masyarakat di kota kecil bisa pakai skema transportasi umum secara gratis. Perlu kolaborasi dengan Pemda maupun swasta. Sedangkan Bapak Mahfud MD memberikan tanggapan bahwa pembangunan 40 kota seperti Jakarta itu apakah bisa dilakukan dalam 5 tahun? IKN saja investasi baru level janji, belum dilaksanakannya. Bagaimana pembiayaannya? Apakah lewat APBN, APBD, atau dari lembaga apa? Topik debat yang kelima terkait infrastruktur sosial. Pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Gibran terlebih dahulu. Bapak Gibran berpendapat bahwa masalah dan sanitasi dan air bersih menjambung ke masalah stunting bisa dibantu oleh infrastruktur fisik untuk mendorong pengadaan air bersih. Kami ingin menyiapkan generasi emas yang sehat dan pintar. Lalu, Bapak Mahfud MD memberi tanggapan bahwa pertanyaan tentang penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah tidak terjawab. Yang dijawab tentang infrastruktur fisik. Pendanaan infrastruktur fisik masih bisa didapat dari APBN dan APBD, tapi kita ada masalah pendanaan untuk infrastruktur sosial. Terakhir, Bapak Muhammad Iskandar memberi tanggapan bahwa infrastruktur yang disampaikan Gibran perlu disediakan, tapi infrastruktur sosial atau kerakyatan bisa melibatkan semua pihak untuk memberikan solusi. Contohnya, semua penyelenggara pendidikan bisa dibebaskan pajaknya supaya pendidikan bisa terjangkau. Topik debat yang terakhir yaitu terkait perdagangan. Pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimana strategi paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan. Pertanyaan ini dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Mahfud MD
Beliau berkata bahwa ada 3 strategi, yaitu diplomasi ekonomi dengan duta besar, kedua perdagangan untuk menginternasionalisasikan perdagangan nasional menjadi global, standar bisa diterima secara global. Lalu penguatan ekonomi nasional, kualitas barang dagangan bisa diterima di luar negeri. Lalu Bapak Muhaimin Iskandar memberi tanggapan bahwa diplomasi sebagai pemasaran itu normatif. Yang penting adalah menyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar yang tangguh. Terakhir, terdapat tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming bahwa harus adanya solusi konkret, hilirisasi. Kita tidak mau lagi mengirim bahan mentah, harus mengekspor barang dengan nilai tambah. Contohnya nikel bisa jadi dalam debat ketiga ini akan membahas tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Nah, akan saya bacakan visi misi dari ketiga calon kandidat tersebut, dimulai dari Bapak Anies Baswedan. Visi misinya yaitu, pertama, mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di konstelasi global melalui film, kuliner, diplomat, dan diaspora. Bisa menjadi fenomena dunia, Indonesia hadir mewarnai kancah internasional. Kedua, diplomasi Indonesia hadir serius di dunia, hadir untuk Palestina. Berikut dari Bapak Prabowo Subianto. Visi misinya yaitu menjaga dan mengelola kekayaan kita untuk menjadi negara makmur dan sejahtera, mempertahankan politik bebas aktif, dan menjadi tetangga baik untuk membuat pertahanan yang baik. Ketiga, doktrin strategi nasional atas kepentingan bangsa Indonesia. Kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Dengan pertahanan yang kuat, kita akan dihormati dan terjaga kepentingan nasionalnya. Lalu, visi misi dari Bapak Ganjar Pranowo. Pertama, melakukan redefinisi politik bebas aktif untuk kondisi kekinian, memperkuat infrastruktur hubungan luar negeri, pertahanan sakti. 5. 0 banding rudal hipersonik, senjata cyber, sensor, kuantum, dan sistem senjata otonom. Kalau anggaran pertahanan 1-2% dari PDB. Terakhir, reformasi kepolisian harus mengantisipasi ini dengan meningkatkan keamanan sistem dan SDM cyber kita. Dapat 6 topik debat yang akan dibahas, dimulai dari pertahanan terlebih dahulu. Pertanyaan yang diajukan yaitu, apa kebijakan paslon untuk mendapatkan akses teknologi dan pengembangan guna memperkuat pertahanan Indonesia? Pertanyaan ini dijawab oleh Bapak Anies Baswedan terlebih dahulu. Bapak Anies Baswedan memberikan tanggapan bahwa membuat instruktur pertahanan cyber yang serius dengan membangun sistem yang komprehensif melibatkan semua lembaga termasuk komponen masyarakat. Tanggapan kedua dari Bapak Prabowo Subianto bahwa realitanya adalah sumber daya manusia belum bisa mendukung. Sebagai menteri, kita menyiapkan 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan artificial intelligence untuk menghasilkan putra-putri terbaik. Tanggapan ketiga dari Bapak Ganjar Pranowo bahwa perlu menguatkan BSSN, security system yang baik, dan jangan dikorupsi. LPDP punya potensi yang tinggi untuk memberangkatkan orang-orang terbaik. Beri ruang untuk mereka bekerja saat kembali ke Indonesia dengan melibatkan BRIN sehingga membuat kolaborasi yang sangat bagus. Berikut topik debat yang kedua terkait hubungan internasional. Pertanyaan yang diajukan yaitu apa strategi paslon untuk menyusun peta jalan yang lebih konkret dalam memperkuat kerjasama antar selatan. Dijawab pertama kali oleh Bapak Prabowo Subianto bahwa caranya dengan memperkuat ekonomi kita, menjaga dan mengelola kekayaan, hilirisasi, meningkatkan nilai aset kita. Lalu, tanggapan kedua oleh Bapak Ganjar Pranowo bahwa Indonesia punya potensi yang hebat dan sumber daya yang baik, teknologi baterai dan nikel, kekuatan ekonomi yang besar untuk menciptakan lapangan kerja yang besar, dan pemerintah menyiapkan jemput bola SDM yang unggul yang dapat berimbas ke rakyat kecil, membutuhkan lapangan kerja dan daya beli yang baik. Tanggapan ketiga oleh Bapak Anies Baswedan bahwa penjelasan tadi hanya tentang pengembangan Indonesia, bukan hubungan antar selatan. Harusnya merangkul semua dengan agenda semua negara antar selatan, bukan membawa agenda kita. Kita harus menjangkau pemimpin negara-negara selatan, tetapi presiden menjadi panglima diplomasi. Presiden membawa agenda selatan. Topik debat yang ketiga tentang keamanan. Pertanyaan yang diajukan yaitu bagaimana komitmen paslon terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan. Pertanyaan ini dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Ganjar Pranowo. Nah, tentang keamanan terorisme, kewenangannya ada di kepolisian.
Agar membenahi yang tumpang tindih, pelaksana di tingkat lokal perlu dilibatkan. Lalu tanggapan kedua oleh Bapak Anies Baswedan, harus dirumuskan apa tantangan dan ancaman Indonesia di tahun-tahun ke depan dan mengatur badan yang ada untuk merespon. Tanggapan ketiga oleh Bapak Prabowo Subianto, sependapat dengan Bapak Ganjar terkait tumbang tindih diselesaikan oleh Presiden. Kita juga harus apresiasi prestasi TNI dan Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan. Topik debat yang keempat tentang politik luar negeri. Pertanyaan yang diajukan yaitu, apa kebijakan paslon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat hutan yang terus bertambah? Pertanyaan ini dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Prabowo. Beliau mengatakan bahwa hutang luar negeri kita salah satu yang terendah di dunia, berada sekitar 40%, sedangkan banyak negara lain lebih tinggi. Dengan pengelolaan yang prudent dan baik dan strategi ekonomi yang tepat, terutama hilirisasi, akan meningkatkan keuntungan sebagai bangsa dan kekuatan negara. Tanggapan kedua oleh Bapak Ganjar Pranowo bahwa hutang-hutang bisa mematakan, terutama terhadap infrastruktur yang memiliki hutang yang tinggi. Kita harus mendorong ekonomi 7%, kita harus betul-betul anti korupsi. Kalau kita berbicara industri, pertahanan, kita harus kuatkan industri dalam negeri. Tanggapan ketiga oleh Bapak Anies Baswedan bahwa bisa dibaikkan dengan caranya meningkatkan GDP, melakukan pembangunan skema yang lebih kreatif, pelibatan swasta, memastikan perluasan wajib pajak yang bisa menguatkan GDP kita. Topik debat yang kelima tentang geopolitik. Pertanyaan yang diajukan yaitu, apa inisiatif baru yang ditawarkan paslon agar Indonesia berkontribusi dalam mengelola konflik Laut Cina Selatan? Pertanyaan ini dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Ganjar Pranowo. Beliau berkata, Indonesia bukan klaimen, harus mengevaluasi kenapa masalah ini tidak pernah diselesaikan meskipun sudah 20 tahun lebih. Kesepakatan sementara mesti didorong untuk menghindari sesuatu yang kita tidak inginkan dan meredam konflik, karena mungkin kita bisa berdampak. Patroli di wilayah Laut Cina Selatan perlu diperkuat, butuh tanker-tanker terapung supaya TNI Angkatan Laut dapat berpatroli dengan lebih mudah dan murah secara logistik. Tanggapan kedua dari Bapak Anies Baswedan, beliau berkata kuncinya adalah ASEAN. Bila di ASEAN membangun kesepakatan untuk membangun kekuatan di luar ASEAN, tidak hanya Indonesia, tapi negara ASEAN lainnya bersama untuk mengatasi masalah bersama. Tanggapan ketiga dari Bapak Prabowo Subianto, bahwa perlu kekuatan pertahanan yang kuat, banyak yang dibutuhkan untuk itu. Pertahanan perlu dibangun. Pak Anies tidak mengerti pertahanan. Saya akan bawa data. Dalam pertahanan, hampir 50% alat dimanapun adalah bekas, tapi usianya masih muda. Topik debat yang terakhir yaitu tentang globalisasi. Pertanyaan yang diajukan yaitu, bagaimana strategi paslon mempromosikan budaya populer Nusantara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tanggapan pertama oleh Bapak Anies Baswedan, bahwa negara mengalokasikan sumber daya di bidang kebudayaan tidak dilihat sebagai biaya tapi investasi, bawa karya seni seperti film dan kuliner ke level global. Tanggapan kedua oleh Bapak Prabowo Subianto, bahwa negara yang perlu berperan, tapi kuncinya kita harus mempunyai dana yang cukup. Perlu ada neraca perdagangan yang positif, dan ini hanya bisa dilakukan dengan hilirisasi yang baik, dengan penghematan efisiensi, penerimaan pajak yang baik dan efisien. Nah, terakhir terdapat tanggapan dari Bapak Ganjar Pranowo bahwa viralisme mendorong duta besar dan diplomat kita menjadi tenaga pemasar, fasilitator, dan mempromosikan di dalam negeri, di luar negeri, dan menarik kesempatan dari luar ke dalam negeri juga. Tokoh-tokoh hebat Indonesia seperti Nicky, Rich Brian, VOB, mereka adalah diplomat Indonesia. Komunikasi persuasif dan etika sangat penting dalam kampanye politik, termasuk dalam konteks Pilpres 2024 di Indonesia. Berikut isi kampanye yang dikaitkan dengan materi komunikasi persuasif tentang etika. Yang pertama, kejujuran. Dalam komunikasi persuasif, penting untuk selalu berbicara dengan kejujuran. Kandidat harus memastikan bahwa klaim dan janji mereka dalam kampanye didasarkan pada fakta dan realitas, bukan hanya retorika yang menyesatkan. Kejujuran ini akan membangun kepercayaan dengan pemilih dan meningkatkan kredibilitas kandidat. Kedua, transparansi.
Kandidat harus jelas tentang tujuan dan motivasi mereka. Mereka harus menjelaskan bagaimana mereka berencana mencapai tujuan mereka dan siapa yang akan diuntungkan dari kebijakan mereka. Transparansi ini akan membantu pemilih membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari manipulasi. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dalam komunikasi persuasif, penting untuk menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Bahkan jika berbeda dengan pandangan kita, kandidat harus menunjukkan bahwa mereka menghargai semua pemilih dan bersedia mendengarkan dan belajar dari mereka. Ini akan menciptakan suasana dialog dan diskusi yang sehat, bukan konflik dan polarisasi. Keempat, bertanggung jawab. Kandidat harus bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan mereka. Mereka harus siap untuk menerima kritik dan belajar dari kesalahan. Tanggung jawab ini akan menunjukkan integritas dan kepemimpinan yang baik. Secara umum, kampanye Pilpres tahun 2024 harus mencerminkan nilai-nilai etika ini untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil dan demokratis. Kesimpulannya bahwa setiap kandidat menunjukkan visi dan strategi yang berbeda untuk masa depan Indonesia. Namun, juga ada tantangan dan pertanyaan tentang sejauh mana mereka dapat memenuhi janji mereka dan bagaimana mereka akan bekerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan mereka. Itu saja hasil analisa saya terkait debat Pilpres di tahun 2024. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah menonton video ini.